Halo Sobat Jurusan Ekonomi Pembangunan Angkatan 2023. Beberapa hari lagi kita akan melaksanakan ujian akhir semester ganjil untuk tahun ajaran 2023-2024. Gimana persiapan teman-teman sekalian? Nah, untuk membantu persiapan teman-teman, kami dari komunitas belajar bersama mahasiswa ekonomi pembangunan akan melaksanakan mentoring matematika, ekonomi, dan bisnis untuk teman-teman jurusan ekonomi pembangunan angkatan 2023. Dengan sistem dalam mentoring ini, kita akan mengulas kembali soal-soal matematika, ekonomi, dan bisnis pada tahun sebelumnya. Teman-teman diharapkan menyimak sesi mentoring kali ini. Dalam soal tahun lalu, soal yang pertama dinyatakan penerimaan rata-rata sebuah perusahaan dinyatakan sebagai AR sama dengan 5.000 dikurang 10 Ki. Sedangkan biaya variabel rata-rata dan biaya tetapnya adalah AVC sama dengan 5 Ki kuadrat min 295 Ki plus 6.575 dan AFC-nya sama dengan 10.000 per Ki. Dari pernyataan tersebut, kita diminta untuk menentukan yang pertama, jumlah barang yang harus diproduksi agar diperoleh keuntungan yang maksimum dan berapa keuntungan maksimum tersebut. Yang kedua, kita diminta untuk menentukan berapa harga jual per unit. Yang ketiga, kita diminta untuk menentukan berapa biaya total dan biaya rata-rata. Dan yang terakhir itu kita diminta untuk menggambarkan kondisi penerimaan perusahaan tersebut. Untuk pembahasan soal, yang pertama dari soal tersebut kita telah mengetahui bahwa air sama dengan 5.000 dikurang 10 Ki. Yang kedua, APC sama dengan 5 Ki kuadrat dikurang 295 Ki ditambah 6.575. Dan C sama dengan 10.000 per Ki. Nah, yang pertama itu dari apa yang diketahui, maka kita akan menentukan berapa R, VC, FC, dan C-nya. Yang pertama untuk R dapat diperoleh dari pengalian AR dikali Q, yaitu 5.000 dikurang 10 Q dikali dengan Q. Maka diperoleh hasil akhir R sama dengan 5.000 Q dikurang 10 Q kuadrat. Yang kedua, untuk VC dapat diperoleh dari AVC dikali Q, yakni 5 Q kuadrat dikurang 295 Q ditambah 6.575 dikalikan dengan Q, sehingga diperoleh VC sama dengan 5 Q pangkat 3 dikurang 295 Q pangkat 2 ditambah 6.575 Q. Yang ketiga untuk FC-nya, FC diperoleh dari AFC dikali dengan Q. AFC-nya tadi adalah 10.000 per Q, sehingga FC sama dengan 10.000 per Q dikalikan dengan Q. Maka FC sama dengan 10.000. Yang terakhir, untuk C-nya, C diperoleh dari penjumlahan PC ditambah dengan FC. Sehingga C sama dengan 5 Q pangkat 3 dikurang 295 Q pangkat 2 ditambah 6.575 Q ditambah 10.000. Nah, setelah itu, untuk yang pertama kita diminta untuk menentukan berapa jumlah barang yang harus diproduksi agar diperoleh keuntungan yang maksimum dan berapa keuntungan maksimum tersebut. Nah, untuk mencari berapa X max dan X min-nya, kita terlebih dahulu menentukan berapa pi, yakni dengan mengurangkan R dikurang dengan C. Maka diperoleh pi sama dengan 5.000 Ki dikurang 10 Ki pangkat 2 dikurang 5 Ki pangkat 3 dikurang 295 Ki kuadrat ditambah 6.575 Ki ditambah 10.000. Sehingga diperoleh Pi sama dengan min 5 Ki pangkat 3 ditambah 285 Ki kuadrat min 1.575 Ki dikurang 10.000. Nah,
Hasil ini diperoleh dari pengurangan dengan mengurutkan pangkat tertinggi dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Nah, setelah kita mendapatkan berapa jumlah pi-nya, yang kedua kita akan mencari pi aksen dengan menggunakan syarat perlu pi aksen sama dengan 0. Nah, pi aksen ini adalah turunan dari pi, sehingga diperoleh min 15 Ki kuadrat hasil dari turunan min 5 Ki pangkat 3, yakni dengan mengalihkan pangkat yakni 3 dikalikan dengan min 5 Ki pangkat 3 dikurang 1, diperoleh min 15 Ki kuadrat ditambah 2 dikali 285 Ki pangkat 2 min 1 diperoleh 570 Ki kurang 1 dikali 1575 Ki pangkat 1 dikurang 0 diperoleh 1575. Dan untuk 10.000-nya itu sama dengan 0 karena tidak ada Ki pangkatnya. Nah, setelah kita memperoleh berapa pi aksen sama dengan 0 ya, kita akan mencari berapa X max dan X min-nya dengan cara menggunakan rumus akar, yakni min B plus minus akar 4AC per 2A. Kita menggunakan rumus ini karena dengan menggunakan fungsi kuadrat kita tidak memperoleh berapa X max dan X min-nya. Nah, dengan menggunakan rumus ini maka kita tinggal menginput angka-angkanya, yakni 570 plus minus akar dari 324.900 dikurang 94.500 per 30. Nah, angka-angka ini diperoleh yakni Y sama dengan min 15, B sama dengan 570, dan C sama dengan 1575. Nah, maka diperoleh 570 plus minus akar dari 230.400 per 30 sama dengan 570 plus minus 480 per 30. 480 ini adalah akar dari 230.400. Nah, setelah kita mengetahuinya, maka kita dapat memperoleh X max dan X min-nya. Di mana X max-nya itu adalah hasil penjumlahan dan X min-nya itu adalah hasil pengurangan. Yang pertama, untuk hasil penjumlahan diperoleh 570 plus 480 per 30 sama dengan 35. Dan yang kedua itu untuk X min-nya itu adalah 570 plus dikurangi 480 per 30. Nah, mungkin di sini ada kesalahan dari kami komunitas BBM untuk yang 480 ini udah hasil akar, jadi tidak ada lagi simbol akar di 480 ini. Nah, setelah itu kita telah memperoleh berapa X max-nya yaitu 35 dan X min-nya 3. Nah, selanjutnya masuk ke syarat cukup untuk memperoleh berapa ekstrim minimal dan berapa ekstrim maksimalnya. Nah, untuk syarat cukup ini kita akan menurunkan kembali pi aksen yang telah kita turunkan tadi, sehingga kita peroleh pi aksen keduanya itu min 30 Ki ditambah 570 Ki. Nah, setelah kita mengetahui berapa pi aksen keduanya itu, kita tinggal memasukkan angka Ki sama dengan 3 dan Ki sama dengan 35 ke rumus tersebut. Nah, untuk Ki sama dengan 3 diperoleh min 30 dikalikan dengan 3 ditambah 570. Hasilnya 480. Dan untuk Ki sama dengan 35 diperoleh min 30 dikali 35 ditambah 570. Diperoleh hasil minus 480. Nah, dari hasil ini kita telah menentukan untuk 480 itu adalah ekstrim minimal dan untuk minus 480 adalah ekstrim maksimal. Nah, selanjutnya dengan menggunakan berapa jumlah maksimal barang yang diproduksi untuk
mendapatkan keuntungan yang maksimal, kita tinggal memasukkan Q sama dengan 35 karena X max-nya tadi adalah 35 ke rumus 5Q pangkat 3 tambah 285Q kuadrat dikurang 1575 Q dikurang 10.000. Kita masukkan Q sama dengan 35, maka diperoleh min 5 dikali 35 pangkat 3 ditambah 285 dikali 35 kuadrat dikurang 1575 dikali 35 dikurang 10.000. Nah, diperoleh minus 214.375 ditambah 349.125 dikurang 1.575 dikali 35 dikurang 10.000. Nah, sehingga diperoleh hasil 69.625 untuk keuntungan maksimalnya. Nah, untuk soal nomor 1A, kita telah mendapatkan hasil bahwa jumlah barang yang harus diproduksi agar diperoleh keuntungan yang maksimum adalah 35 unit dengan keuntungannya sebesar 69.625 satuan uang. Nah, selanjutnya untuk pembahasan nomor 1B, di mana di nomor 1B ini kita diminta untuk menentukan berapa harga jual per unit. Seperti yang telah kita pelajari dalam matematika, ekonomi, dan bisnis, bahwa untuk mencari harga jual itu, atau P, sama dengan R per Q. Nah, dari soal yang telah kita cari tadi, maka diperoleh R-nya sama dengan 5.000 Q dikurang 10 Q pangkat 2 per Q. Nah, rumus ini dapat kita sederhanakan, yakni dengan membagikan variabel Q-nya, sehingga diperoleh harga jual itu, untuk mencari harga jual itu adalah 5.000 dikurang 10 Q. Nah, tadi setelah kita mengetahui rumus 5.000 dikurang 10 Q untuk mencari harga jual ini, kita tinggal mensubstitusi Q sama dengan 35 ke dalam rumus tersebut. Sehingga diperoleh harga jual atau P sama dengan 5.000 dikurang 10 kali 35. Maka diperoleh hasil 4.650. Nah, maka dapat disimpulkan untuk harga jual per unit di perusahaan tersebut adalah 4.650 satuan. Selanjutnya pembahasan nomor 1C. Dalam nomor 1C ini kita diminta untuk menentukan biaya total dan berapa biaya rata-ratanya. Yang pertama, untuk biaya total. Biaya total itu kita menggunakan C atau cost sama dengan 5 Q pangkat 3 dikurang 295 Q kuadrat ditambah 6.575 Q ditambah 10.000. Karena X max-nya tadi adalah 35, maka kita substitusikan X maksimum atau Q sama dengan 35 ke dalam rumus tersebut. Maka diperoleh hasil 5 dikali 35 pangkat 3 dikurang 295 kali 35 kuadrat ditambah 6.575 dikali 35 ditambah 10.000 sama dengan 214.375 dikurang 361.375 ditambah 230.125 ditambah 10.000. Sehingga diperoleh biaya totalnya sama dengan 93.125. Selanjutnya, biaya rata-rata. Untuk biaya rata-rata ini atau AC diperoleh dengan membagikan C dibagi Q. Sehingga diperoleh 5Q pangkat 3 dikurang 295 Q kuadrat ditambah 6.575 Q ditambah 10.000. Ini untuk C-nya dan dibagikan dengan Q. Nah, selanjutnya kita substitusikan X max sama dengan 35 atau Q sama dengan 35 ke rumus tersebut. Sehingga diperoleh 5 dikali 35 pangkat 3
dikurang 295 dikali 35 kuadrat ditambah 6.575 dikali 35 ditambah 10.000 per 35. Nah, dengan menjumlahkan, teman-teman boleh menjumlahkan berapa hasil dari ini. Nanti hasil akhirnya itu adalah 93.125 per 35 diperoleh 2.660,71 untuk pembulatannya. Nah, sehingga dari pembahasan nomor 1C ini kita telah dapat biaya totalnya adalah 93.125 dan biaya rata-ratanya adalah 2.660,71. Nah, itu untuk pembahasan nomor 1C. Setelah kita mengetahui mulai dari berapa jumlah barang maksimal dan berapa keuntungannya, harga jual per unitnya berapa, biaya totalnya berapa, dan biaya rata-ratanya berapa, untuk soal nomor 1D, kita diminta untuk menggambarkan kondisi perusahaan tersebut. Nah, untuk menggambarkan kondisi perusahaan tersebut, kita akan membuat bagaimana seperti biasanya, dengan nanti di titik X-nya itu adalah Q, dan di koordinat Y-nya itu adalah R atau C. Nah, sehingga diperoleh dalam harga 35, mohon maaf, dalam jumlah barang 35, itu harganya adalah 4.650, dengan cost-nya 93.125, dan R-nya itu sama dengan 162.750. Nah, teman-teman boleh melihat gambarnya untuk kondisi perusahaan tersebut. Nah, itu untuk pembahasan nomor 1. Untuk soal-soal matematika ekonomi bisnis pada tahun sebelumnya, pada intinya kita diharapkan untuk lebih teliti untuk penghitungan di nomor 1 ini, mulai dari AR, APC, AFC, pembagiannya berapa AR, PC, FC, dan cost-nya nanti berapa. Dan teman-teman juga harus paham untuk bagaimana menurunkan suatu rumus fungsi. Nah, sekian untuk pembahasan nomor 1. Selanjutnya, kita masuk ke nomor 2. Nah, di soal nomor 2, kita seorang mahasiswa bermaksud membeli buku atau X dan pensil atau Y dengan harga masing-masing Rp2.000 dan Rp750. Nah, berarti kita di soal ini harga buku ini Rp2.000 dan harga pensilnya 750. Nah, anggaran yang tersedia untuk membeli kedua barang tersebut adalah 24.000. Kita diminta untuk menentukan berapa jumlah buku dan jumlah pensil yang harus dibeli agar tercapai kepuasan maksimum jika fungsi utilitas yang dihadapi mahasiswa tersebut adalah U sama dengan 2X kuadrat Y kuadrat. Nah, kita masuk dari soal tersebut, diketahui bahwa buku atau X tadi adalah Rp2.000, pensil atau Y sama dengan Rp750, anggaran sama dengan 24.000, dan fungsi utilitas 2X kuadrat Y kuadrat. Nah, untuk lebih membantu dalam mencari hasil dari soal yang nomor 2 ini, kita posisikan diri kita masing-masing adalah orang yang membeli buku atau pensil tersebut dengan anggaran yang kita miliki 24.000. Nah, yang pertama itu kita menentukan berapa fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan itu diperoleh yakni dengan fungsi utilitasnya sama dengan 2X kuadrat Y kuadrat. Selanjutnya, fungsi kendala diperoleh 2000X tambah 750Y sama dengan 24.000. Nah, fungsi kendala ini perlu teman-teman ketahui, fungsi kendala ini kita peroleh dari hasil harga buku tadi 2000, berarti 2000X ditambah 750Y sama dengan 24.000. Nah, dengan
fungsi Lagrangiannya itu 2x kuadrat y kuadrat ditambah lambda dikali 2000x tambah 750y dikurangi 24.000. Nah, selanjutnya kita akan menurunkan semua fungsinya itu, yakni untuk Lx-nya itu diperoleh dari do L per do X sama dengan 4xy kuadrat. Nah, untuk yang 4xy kuadrat tambah 2000 lambda ini kita peroleh dari menurunkan setiap variabel x. Nah, variabel x tadi 2x kuadrat y kuadrat, berarti yang variabel x-nya itu adalah yang x kuadratnya. Nah, 2 dikali 2x pangkat 2 kurang 1 sama dengan 4xy kuadrat tambah 2000 lambda sama dengan 0. Diperoleh min 4xy kuadrat per 2000. Ini adalah untuk persamaan pertama. Dan yang kedua itu untuk LY sama dengan do L per do Y sama dengan 4x kuadrat Y ditambah 750 lambda. Diperoleh lambda sama dengan 4x kuadrat Y per 750. Nah, ini untuk persamaan kedua. Nah, setelah kita menemukan berapa persamaan pertama dan persamaan kedua, selanjutnya kita akan menghitung untuk menentukan berapa perbandingan X dan Y-nya nanti dengan rumus persamaan pertama sama dengan persamaan kedua. Maka min 4xy kuadrat per 2000 sama dengan min 4x kuadrat Y per 750. Nah, dengan perkalian silang, maka diperoleh min 3000 xy kuadrat sama dengan min 8000 x kuadrat y. Kita bagikan atau kita sederhanakan sehingga diperoleh min 3x kuadrat sama dengan min 8x kuadrat y. Karena simbolnya sama-sama minus, maka kita kalikan dengan min 1. Jika di ruas kiri dikalikan min 1, maka yang di ruas kanan juga dikalikan dengan min 1. Sehingga diperoleh 3xy kuadrat sama dengan 8x kuadrat y. Nah, dari hasil tersebut kita menyesuaikan untuk yang sama-sama satu variabel itu dipindah ruaskan. Sehingga 3/8 sama dengan x kuadrat y per xy kuadrat. Sehingga 3/8 sama dengan x per y. Nah, ketika kita telah menemukan kondisi seperti ini, maka kita tinggal menentukan bahwa X per Y itu adalah 3/8. Maka X banding Y sama dengan 3/8. Nilai dari X itu adalah 3 dan Y 8. Untuk perbandingannya, yang pertama kita masukkan yang X sama dengan 3 itu ke dalam fungsi kendala tadi yang 2000 X tambah 750 Y sama dengan 24.000. Nah, dengan 2000 X tambah 750 Y sama dengan 24.000, X sama dengan 3 dan Y sama dengan 8, maka diperoleh 6.000 tambah 6.000 sama dengan 12.000. Nah, sedangkan anggaran yang kita miliki itu adalah 24.000. Nah, maka 12.000 ini adalah 24.000 dibagi 2. Maka berarti fungsi anggaran itu adalah 2 dikali 12.000, sehingga barangnya itu juga kita dapat beli dengan 2 kali lipat. Yang tadinya X sama dengan 3, maka kita dapat memperoleh X sama dengan 6. Dan Y yang tadinya 8, kita dapat memperoleh Y-nya sama dengan 16. Kita coba untuk X sama dengan 6 dan Y sama dengan 16 ke dalam fungsi kendala yang tadi, yakni 2000X tambah 750Y sama dengan 24.000 sama dengan 2000 dikali 6 ditambah 750 dikali 16 sama dengan 12.000 ditambah 12.000 sama dengan 24.000. Nah, di sini kita telah menemukan berapa jumlah X dan Y dengan anggaran 24.000 yang kita miliki tadi, yakni jumlah buku atau X yang dibeli adalah 6
dan jumlah pensil atau Y yang dibeli adalah 16. Nah, perlu teman-teman ketahui untuk sama seperti yang telah disampaikan dalam pembahasan nomor 1 tadi, di nomor 2 ini juga teman-teman diharapkan teliti untuk mengerjakan soal seperti ini dan soal-soal yang lain. Nah, sekian untuk pembahasan soal-soal matematika, ekonomi, dan bisnis pada tahun sebelumnya untuk membantu teman-teman dalam mempersiapkan ujian akhir semester tahun ajaran 2023 tahun dan 2024. Jika teman-teman ingin berdiskusi, boleh menghubungi BBM Ekonomi Pembangunan sesuai yang telah tercantum. Terima kasih.